Seperti apakah pandangan Islam terhadap anak hasil zina? Pemirsa, anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut dijaga dan selalu diajarkan segala hal yang baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan peran penuh kepada orang tua untuk selalu memberikan yang terbaik, seperti menjauhi semua larangan dan menjalankan segala perintah dari Allah. Namun bagaimanakah anak yang terlahir dari hasil perbuatan zina, dan bagaimanakah Islam memandang hal tersebut di zaman modern saat ini? Berikut tim Berita Islami memaparkannya untuk pemirsa. Di zaman yang cukup bebas saat ini, gaya hidup bahkan pergaulan pun sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Ya, pergaulan bebas kini cukup merambah di dunia. Kehamilan di luar nikah pun sering kita lihat beritanya, dan rasa saling suka juga seringkali dijadikan sebuah alasan, sehingga zina yang dilakukan berdasarkan atas kemauan dari kedua belah pihak, dan para pezina merasa tidak ada pihak hukum atau masyarakat manapun yang merasa dirugikan. Na'udzubillah. Wanita yang menjadi pezina dan berniat untuk melakukan zina tentu rela membuka dirinya kepada lelaki yang memiliki kesempatan besar tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hukum bagi para pezina, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan penyebutan pezina wanita dengan zaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, perempuan pezina dan laki-laki pezina, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Surat An-Nur ayat 2. Wanita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup mulia. Dengan kemuliaan yang cukup besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar seorang wanita untuk bisa lebih tertutup dan menjaga dirinya. Oleh karena itu, wanita pezina disebutkan lebih awal sebagai bentuk peringatan keras dan perhatian besar bagi mereka. Zina yang terlanjur dilakukan oleh kedua belah pihak tentu bisa saja menyebabkan kehamilan di luar nikah, dan anak yang ada dalam kehamilan tersebut dapat dikatakan dengan anak hasil zina. Anak tersebut tidak hanya mengakibatkan dosa serta azab di akhirat, namun juga azab di dunia. Dan berikut kerugian-kerugian yang dihasilkan dari anak hasil zina. Yang pertama, anak zina pada asalnya telah dinasabkan kepada ibunya, sebagaimana anak mula'anah yang dinasabkan kepada ibunya, karena keduanya telah sama-sama terputus nasabnya dari sisi ayahnya. Nabi Muhammad SAW telah memberikan keputusan bahwa anak dari hasil hubungan yang tidak sah atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya, sebagaimana anak mula'anah dinasabkan kepada ibunya, sebab keduanya sama-sama terputus nasabnya dari sisi bapaknya. Surat Al-Mughni ayat 123. Berdasarkan pernyataan dari Imam An-Nawawi bahwa ketika seorang wanita dengan lelaki ataupun seorang budak wanita yang menjadi pasangan seorang lelaki, maka wanita tersebut tentu akan menjadi firasi bagi lelaki, dan lelaki tersebut dijuluki dengan pemilik firasi. Firasi adalah tempat tidur, dan dalam hal ini firasi itu merupakan pria yang telah menggauli wanita pezina tersebut. Para ulama menyimpulkan bahwa anak hasil zina sama sekali bukanlah anak dari bapaknya, meskipun wanita itu telah menikah dengan lelaki yang memang benar bapak biologisnya. Maka dari itu anak tersebut tidak boleh dibin atau dibintikan dari bapaknya. Tapi pemirsa, masih banyak manusia yang melakukan zina kemudian anaknya tetap dibin atau dibintikan kepada bapaknya. Hal tersebut merupakan hukum yang terlarang, bahkan dosa besar, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang mengaku anak seseorang sementara dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga haram untuknya. Hadis riwayat Bukhari 6385. Berdasarkan hadis tersebut, anak hasil zina harus dibin atau dibintikan kepada ibunya. Kerugian yang kedua yang dihadapi oleh anak hasil zina adalah tidak ada hubungan yang saling mewarisi. Tidak adanya hubungan yang saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina, sehingga membuat penegasan sebelumnya bahwa bapak biologisnya bukanlah bapaknya. Dan anak hasil zina tidak bisa memaksakan diri untuk meminta warisan karena statusnya merampas harta yang bukan haknya. Namun jika bapak biologisnya ingin memberikan bagian hartanya kepada anaknya tersebut, maka hal itu dapat dilakukan melalui wasiat. Bapaknya dapat menuliskan surat wasiat dengan memberikan jatah sekian dari total hartanya setelah bapaknya meninggal, karena wasiat hukumnya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Pemirsa, bagaimanakah jika anaknya tersebut seorang perempuan dan ingin menikah? Siapakah walinya?
Anak hasil zina memang tidak mempunyai bapak dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan sama sekali dengan bapak biologisnya, termasuk paman, kakek, dan lain sebagainya, sehingga mereka pun tidak bisa menjadi wali nikah. Lalu siapakah orang yang dapat menjadi wali nikah anak perempuan dari hasil zina? Pada saat anak perempuan tersebut akan menikah, yang akan menjadi wali nikahnya adalah jika ibunya janda, maka anak laki-laki yang ada dalam keluarga tersebut dapat menjadi walinya. Selain itu juga bisa diwalikan oleh hakim atau pejabat resmi dari KUA. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa beriman, dari pemaparan tadi tidak ada sedikit pun hal baik yang ditimbulkan dari perbuatan zina. Jika hamil dan melahirkan seorang anak, maka selain akan mendapatkan azab di akhirat nanti, ia juga akan mendapatkan azab di dunia, yaitu berupa kerugian-kerugian yang telah dijelaskan. Pemirsa, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari setan dan dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin.